Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pemirsa TVRI Sulawesi Selatan Media Pemersatu Bangsa. Senang sekali hari ini Kampus Milenial edisi Jumat 5 Juli 2019 kembali hadir di hadapan Anda. Tentunya masih bersama saya Akmal Idrus. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, jika dibaratkan sebagai sebuah pisau, teknologi ini memiliki dua sisi, di mana satu sisi bisa menyelamatkan atau bisa menjadi malaikat, tetapi kadang satu sisi pun bisa menjadi jahat, dan tentunya penggunaan teknologi tersebut tergantung siapa pemakainya. Dan pada petang hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa yang bisa dikatakan anak muda zaman sekarang mengatakan kekinian atau lagi hits di zaman now, yaitu tentang bijak berteknologi atau bersosial media. Beri aplaus dulu tentunya yang telah hadir di studio. Dan untuk membahas tema tersebut di studio TVRI Sulawesi Selatan telah hadir dua narasumber utama kita yang akan memberikan pandangan tentang tema yang kita angkat pada petang hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Jufri Eskom MT selaku Wakil Ketua 3 STIMIK di Panegara Makassar. Beri aplaus. Selamat petang Pak Jufri. Selamat petang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan bukan hanya Pak Jufri, juga hadir Bapak Ervan Hasmin Eskom MT selaku Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi atau UTIK STIMIK di Panegara. Beri aplaus yang luar biasa. Itulah tadi dua narasumber utama kita yang akan memberikan penjelasan tentang tema yang kita angkat pada petang hari ini. Dan juga di sebelah kiri dan sebelah kanan saya ada 4 mahasiswa yang akan memberikan tanggapan tentang tema yang kita angkat pada petang hari ini. Di sebelah kiri ada Hakim Hafid dan juga Sulti. Beri aplaus. Dan di sebelah kanan saya juga ada satu pasang masih dari kampus yang sama, STIMIK di Panegara Makassar, ada Rijal dan juga Suci. Dan yang pasti yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Selatan secara khusus, beri aplaus yang luar biasa untuk mahasiswa dan juga mahasiswi STIMIK di Panegara Makassar. Oke, semangat sekali pastinya. Ini adalah hari yang sangat luar biasa dan tema kita ini sangat menarik karena bisa dikatakan kalau kita berbicara soal teknologi, saat ini semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu berkaitan dengan teknologi. Tetapi kita mau lihat dulu pandangan ya dari sisi akademisi dulu. Ini kalau kita berbicara soal teknologi, semuanya sudah based on teknologi gitu. Nah, tapi saat ini masih banyak juga kendala-kendala atau hal-hal yang bisa terjadi dari pemanfaatan teknologi itu. Secara umum Pak Jufri, kalau melihat masyarakat Sulawesi Selatan saat ini, apakah mereka sudah menggunakan teknologi secara tepat di berbagai bidang atau seperti apa? Ya, secara umum globalnya masyarakat kita tidak bisa terlepas dengan istilah penggunaan teknologi. Tidak menggunakan teknologi dianggap kembali ke masa lalu. Jadul ya. Kembali ke masa lalu berarti kita tidak akan punya perkembangan apa-apa. Karena hampir semua lini menganggap bahwa komputer merupakan barang yang harus dimiliki oleh, bisa dikatakan bahan pokok. Hampir saat ini orang bisa dikatakan tidak update status, berarti tidak ada duit istilahnya. Wah. Istilahnya bahwa kenapa seperti itu karena memang informasi sangat dibutuhkan saat ini. Baik itu informasi yang sifatnya umum maupun informasi yang sifatnya edukasi. Nah, di dunia pendidikan sendiri, kalau kita mengambil dunia pendidikan sendiri saat ini, hampir semua perguruan tinggi pasti memanfaatkan namanya sistem informasi, terutama sistem informasi akademik. Nah, kita juga di perguruan tinggi diwajibkan juga bagaimana menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Makanya muncul saat ini pendidikan jarak jauh misalkan. Nah, alhamdulillah STIMIK di Panegara salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan jarak jauh untuk S2 Magister Komputer. Kemudian secara umum masyarakat Sulsel otomatis juga tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Kenapa? Kalau kita melihat sehari-hari, contoh sederhana saja adalah penggunaan kendaraan online, misalkan kayak Grab, misalkan kita sebut merek saya tidak apa-apa. Mereka hampir setiap hari itu mereka hilir mudik hampir dibilang kita tiap hari melihat hijau-hijau saya kita lihat di jalan. Berarti tingkat penggunaan masyarakat Sulsel di bidang teknologi, contoh kecil saja mereka pasti.
Kan. Kemudian jual beli misalkan baik di media yang bebas seperti Facebook misalkan atau media-media lain seperti Instagram dan lain-lain, atau media-media yang memang disediakan pasarnya. Ya ada marketplace-nya seperti yang selama ini. Ya, masyarakat Sulsel bisa dianggap mungkin tertinggi juga dalam hal penggunaan media. Bukan hanya Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia, untuk Indonesia sendiri adalah peringkat 5 pengguna teknologi terbanyak, utamanya teknologi informasi di dunia, Pak. Ya. Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Pak Jufri. Itulah tadi ya sedikit gambaran ya. Tentunya tadi dijelaskan bahwa penggunaan teknologi ini membantu kehidupan masyarakat saat ini. Namun kita akan bahas karena kalau kita melihat apa tren yang sedang muncul ini juga biasanya hadir beberapa hal itu dari segi kejahatan juga bisa jadi. Dari segi solusi juga nanti kita akan minta sama kedua narasumber kita. Oke, saya ke Pak Ervan dulu. Tadi saya sudah menjelaskan Pak bahwa teknologi itu pasti sudah membantu kehidupan manusia saat ini, tetapi bisa dikatakan atau diumpamakan teknologi itu adalah sebuah pisau, jadi memiliki dua sisi. Kalau digunakan secara baik dan benar, pastinya akan memberikan dampak yang positif atau dampak yang baik. Namun ketika disalahgunakan, teknologi ini juga bisa membawa kita kepada hal-hal yang kurang baik dan kurang benar. Secara umum, penggunaan teknologi saat ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya ingin fokus menyikapi penggunaan teknologi informasi yang secara umum kita gunakan oleh hampir semua kalangan, yaitu sosial media. Yang paling umum adalah teknologi di sosial media ya. Kita bayangkan dari anak kecil sampai nenek-nenek, ya kan, itu sudah bersosial media. Kenapa saya bilang nenek-nenek? Karena orang tua saya yang sudah nenek punya sosial media, begitu ya kan. Di situ sosial media tentu saja punya dampak positif yang kita tahu yang jauh serasa dekat ya kan, tapi yang dekat jangan sampai menjauh ya. Idealnya seperti itu. Nah, tapi kan tanpa edukasi yang baik juga itu bisa menjadi pisau bermata dua yang bisa disalahgunakan ya kan. Kita bisa lihat teknologi informasi penggunaan yang kurang tepat, misalnya di penggunaan teknologi informasi untuk anak di bawah umur misalnya, yang misalnya kecanduan main game, itu kan karena kurangnya edukasi. Tapi masalah tidak hanya hadir di situ. Jangan kira orang tua juga ternyata saya lihat fenomena-fenomena mulai terjangkit. Apalagi mereka yang sebenarnya belum pernah, tanpa ada basic, tanpa ada pengalaman, bisa dibilang gagap teknologi, langsung punya teknologi tinggi, yang punya kecepatan 4G, ya tanpa sebelumnya diberikan edukasi yang cukup, ya dia tentu saja mudah melakukan share konten-konten berita yang belum di-sharing sebelumnya, belum diklasifikasi sebelumnya, mudah share ya. Itu karena kurangnya edukasi. Ya. Makanya kami sebenarnya di kampus itu level tengah, karena kami bisa mengedukasi orang tua kami di rumah, dan kami bisa mengedukasi adik-adik kami yang umur di bawah kami. Karena penggunaan teknologi informasi sekali lagi itu harus terarah, harus kita arahkan ke hal-hal yang positif. Ya. Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu dong untuk Pak Ervan. Jadi memang di kampus Timik Diponegoro, karena melihat perkembangan dari teknologi yang begitu pesat, edukasi sangat penting diberikan oleh para mahasiswa agar mahasiswa dapat dengan bijak memanfaatkan teknologi dan juga komunikasi agar tidak berdampak negatif pastinya. Nah, saya ke Pak Jufri lagi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa saat ini ada perubahan ya, di mana kalau kita berbicara soal teknologi dari anak muda sampai orang tua semua memanfaatkan teknologi. Nah, saat ini Pak Jufri, kalau kita melihat teknologi, sebenarnya pola dari masyarakat Sulawesi Selatan itu seperti apa? Apakah menggunakan teknologi ini hanya sebatas karena keinginan atau memang karena kebutuhan, Pak Jufri? Ya. Sebenarnya belum ada survei yang kalau kita melihat dengan sehari-hari kita sendiri saja, sepertinya untuk penggunaan teknologi itu mutlak
digunakan. Terutama orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis, ya, pendidikan, malah pemerintahan saat ini tidak terlepas dari dunia teknologi juga. Kenapa? Karena sederhana sekali sebenarnya adalah WhatsApp Group. Itu sangat sederhana sekali, jadi hampir semua orang, hampir semua organisasi, hampir semua kelompok-kelompok membuat. Nah, mau tidak mau mereka harus mengenal. Tanpa mereka sadari sebenarnya dengan menggunakan itu mereka sudah terhubung dengan teknologi. Nah, teknologi bukan teknologi tingkat rendah, itu teknologi tingkat tinggi karena menembus apapun yang jarak itu seperti kata Pak Irfan tadi, jarak itu semakin dekat. Malah bisa dikatakan banyak juga di Makassar saya perhatikan itu bahwa sehari-hari itu mereka itu sepertinya bangun itu wajib. Ya, melihat handphone misalnya. Ya, pimpinan-pimpinan juga itu seperti pimpinan-pimpinan wajib juga karena terutama misalkan push email misalkan informasi terkini atau informasi dari bawahan misalkan. Jadi hampir dibilang itu tidak terkendala lagi dengan jarak dan waktu. Kemudian CCTV misalkan ya. CCTV sekarang sudah serba online juga. Jadi hampir dibilang itu memang kita tidak bisa lari dari teknologi dengan era globalisasi saat ini yang bisa dikatakan samanya samaan digital dan mungkin akan lama bertahan produk ini karena orang mengatakan akan ada nanti produk lain menggantikannya, tapi saya rasa mungkin hanya berubah sistem atau berubah orang yang mengoperasikannya, tapi secara umum teknologi akan tetap sama. Pasti akan ada penyesuaian dan akan ada sesuatu yang hadir kalau kita berbicara soal teknologi ya, karena bisa dikatakan teknologi ini tidak akan mati dan mengikuti perkembangan zaman. Karena yang berubah itu sebenarnya adalah bagaimana masyarakat user terlayani cepat, kemudian bagaimana kecepatan itu maksimal mereka. Karena sampai hari ini di Indonesia ini sebenarnya masyarakat di Sulsel yang saya alami ya, perkembangan teknologi memang tinggi. Tapi tidak dibarengi dengan seperti teknologi operator misalkan. Kadang-kala kita blank spot satu tempat, tapi operator lain satu tempat bagus. Jadi tidak ada perimbangan yang terjadi itu. Kenapa? Karena mereka mungkin juga ada kendala dalam hal infrastruktur mungkin. Tapi Anda melihat perkembangan teknologi di Sulawesi Selatan ini positif atau seperti apa, Pak Jupri? Kalau positifnya secara umum kan kita mengatakan selalu positif itu pasti ada negatif. Tapi jangan kita menganggap bahwa negatif mematikan positif. Tapi bagusnya itu adalah bahwa teknologi ini harus kita anggap positif saja terus. Kalaupun ada hiruk-pikuk atau kalaupun ada negatif-negatif yang muncul, itu bagian dari kehidupan. Ya, bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa terlepas dari hal seperti itu. Pasti ada positif, ada negatif. Karena kadang-kala kita makan misalkan juga, kadang-kala kita makan enak hari ini mungkin besok tidak enak. Padahal makanannya sama. Oke, baik. Beri aplaus untuk Pak Jupri. Jadi memang kalau kita lihat ya dari penjelasan Pak Jupri berbicara soal teknologi, pasti ada hal yang negatif, ada yang positif. Itu tergantung dari bagaimana masyarakat menggunakan, dan itu juga tidak terlepas dari edukasi. Oke, saya ke mahasiswa yang ada di sebelah kiri dan kanan saya dulu. Terlebih dahulu saya di sebelah kanan ada dua pasang, ada Rijal dan juga Suci ya. Ini sangat sederhana sekali. Kalau kita lihat teknologi sangat dibutuhkan ya. Dari bangun tidur pasti Suci dan Rijal cek handphone ya setiap hari, pasti itu wajib ya untuk memberikan informasi atau mungkin untuk mencek informasi atau jadwal dari dosen misalnya. Nah, Suci dulu ini. Seberapa penting teknologi menurut Suci? Ya baik, Assalamualaikum. Menurut saya teknologi bagi saya itu sangat penting sekali, apalagi saya online. Jadi saya biasa menggunakan Facebook untuk menjual barang-barang online saya. Jadi sangat membantu dalam mencari uang, misalnya dalam cari informasi-informasi seperti di Makassar, ada Makassar Info, ada Makassar Dagang. Itu menurut saya untuk. Oke, berarti digunakan untuk mencari informasi, juga digunakan untuk berdagang ya, sangat positif sekali. Oke, karena pastinya Suci ini juga
berkuliah di salah satu kampus terbaik ya untuk untuk teknologi ya, pasti lebih memahami tentang penggunaan teknologi itu sendiri. Oke, saya ke Rijal lagi di sebelahnya. Ini kita lihat kan memang teknologi itu berkembang sangat pesat, tetapi banyak juga masyarakat yang belum paham bagaimana menggunakan teknologi dengan baik. Menurut kamu, cara memanfaatkan teknologi secara baik itu seperti apa pandangan kamu sebagai mahasiswa? Ya, sebagai mahasiswa kan kita harus bijak menggunakan teknologi. Oke. Kita harus pisahkan dampak positifnya dan negatifnya. Yang kita harus pelajari itu yang bagian positifnya. Karena kedepannya itu hal-hal yang teknologi, kebutuhan dalam teknologi itu akan meningkat pesat. Akan berkembang ya. Berkembang pesat Oke. kedepannya. Jadi dalam penggunaannya itu kita harus bijak menanggapinya. Harus bijak menanggapinya di sisi positif dan negatifnya. Oke, beri aplaus untuk Rijal. Saya ke Hakim dan juga Sulti. Ini perkembangan dari teknologi pastinya setiap hari bahkan setiap menit itu mengalami perkembangan. Menurut kamu seberapa penting anak muda zaman sekarang atau mungkin mahasiswa ini mempelajari soal teknologi? Utamanya kamu kan juga masuk di salah satu tempat kuliah ya, yang memang fokus kepada perkembangan teknologi. Seberapa penting hal itu untuk kehidupan sehari-hari? Atau mungkin untuk masa depan yang lebih baik? Silakan. Baik, saya akan menjawab. Teknologi sangat penting untuk kedepannya karena teknologi terus berkembang dan kita akan sangat membutuhkan teknologi masa depan. Oke. Karena tanpa teknologi kita tidak mengetahui apa-apa yang ada di luar dan tanpa teknologi kita tidak akan mengetahui apa-apa saja dampak positif dan negatif bagi tersebut. Kayak contohnya kayak anak-anak zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan teknologi dan tidak mendidik dan menyalahgunakan teknologi. Oke, beri aplaus dulu dong. Oke, di sebelahnya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanggapi tentang teknologi. Menurut saya untuk teknologi itu sangat penting juga. Kenapa? Karena selain dari sisi negatif saja banyak sekali sisi positifnya. Jadi saya pribadi sebagai mahasiswa sangat berperan, sangat mendukung teknologi itu harus dikembangkan, apalagi di Indonesia karena kita masih bisa dibilang negara berkembang kan. Iya. Jadi untuk bicara teknologi, saya sendiri di sini perwakilan dari teman-teman sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, misalkan kita bangun, kita butuh makanan. Sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan pembelian makanan online. Yeah. Kita sudah tidak keluar lagi membeli makanan. Oke. Nah, kita sudah. Oke, ini STIMIK Diponegara merupakan salah satu kampus yang memang bukan hanya menciptakan mahasiswanya sebagai konsumen, tapi bagaimana kedepannya para mahasiswa itu dididik untuk bisa membuat sesuatu. Nah, kamu sendiri sebagai mahasiswa ada tidak pikiran untuk kedepannya mungkin karena fokus kepada perkembangan teknologi di kampus juga punya keinginan misalnya untuk menciptakan sesuatu di bidang teknologi? Kalau saya pribadi di sini mungkin bicara teknologi kan, sudah sangat banyak ide-ide sekarang untuk orang-orang lain, orang-orang luar maksud saya. Tapi kalau untuk saya pribadi mungkin kita harus kembangkan di sisi apa ya? Banyak sekali sebenarnya untuk dikembangkan. Cuman kalau dibilang kita ciptakan kembali sudah sangat banyak. Jadi kalau kita untuk untuk menciptakan sendiri itu sebaiknya kita lebih mengembangkan saya yang sudah ada. Contohnya saya banyak yang teknologi yang masih kusam atau contohnya teknologi yang sudah tidak layak pakai ceritanya. Jadi kita kembangkan di sini. Jangan dulu di bagian menciptakan. Saya lebih mengembangkan kalau saya. Mengembangkan ya. Iya, mengembangkan. Oke, baik, terima kasih, beri aplaus. Ya luar biasa. Oke, saya ke Pak Jufri. STIMIK Diponegara yang tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya sebagai salah satu kampus yang menciptakan mahasiswa untuk menjadi konsumen, tetapi bagaimana mereka memberikan edukasi dan juga
memberikan pelatihan-pelatihan bahkan kepada para mahasiswa agar mereka ke depannya ini bisa menciptakan sebuah karya yang bergerak di bidang teknologi. Sejauh ini apa saja yang dilakukan oleh STIMIK Depan Negara? Apalagi kan kalau kita lihat perkembangannya saat ini terus berkembang ya, tidak akan tertinggal. Seperti itu Pak Jofri. Ya, oke. Mahasiswa kami sangat tidak terlepas dengan karya-karyanya juga. Terutama alumni-alumni, sudah banyak alumni-alumni kami juga menghasilkan karya-karya di luar. Banyak juga yang bekerja di bidang developer, terutama untuk pengembangan software yang sudah ada. Nah, di STIMIK Dipa Negara atau hampir seluruh kampus ya, bahwa kampus itu adalah menyiapkan pondasi. Nah, pondasi itu tergantung kuatnya tidak sebenarnya relatif dari personil masing-masing atau mahasiswa masing-masing. Nah, STIMIK Dipa Negara juga ada banyak UKM, yang ada UKM di bidang unit kegiatan mahasiswa di bidang study club. Yeah. Mereka itu berkecimpung memang di situ rata-rata adalah bagaimana kita belajar, bagaimana kita membuat sesuatu. Nah, rata-rata juga keluaran alumni-alumni dari unit kegiatan mahasiswa tersebut banyak yang menghasilkan karya-karya di luar. Nah, kalau disinggung dengan bagaimana STIMIK Dipa Negara menyiapkan itu ya, otomatis STIMIK Dipa Negara pasti menyiapkan. Pasti kami menyiapkan, terutama kurikulum kami juga setiap saat kami update. Ya, apalagi ada kewajiban dari Dikti bahwa setiap per 4 tahun wajib mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum itu kita pasti mengembangkannya terutama di bidang core-nya kami. Nah, core-nya kami itu adalah komputer. Otomatis tidak akan ada pelajaran atau ilmu yang tidak kami masukkan kurikulum, terutama yang update saat ini. Nah, update saat ini kita hitung saja seperti mobile programming, kemudian ya tidak terlepas dari web programming juga, kemudian programming game juga kami juga ada, kemudian jaringan, baik itu kabel maupun nirkabel ya kami menyiapkan terus. Ya, saya katakan tadi bahwa kami menyiapkan pondasi sebenarnya. Nah, pondasi itu bisa kuat, keluarnya nanti tergantung dari personil masing-masing. Tapi kami tidak terlepas dari apa yang kami lakukan saat ini bahwa keluar nanti mereka itu harus siap kerja. Harus siap kerja. Seperti itu. Oke, baik. Beraplaus dulu untuk Pak Jofri. Saya ke Pak Irfan lagi ya. Kalau Pak Irfan ini juga merupakan salah satu dosen ya yang saat ini masih aktif mengajar di STIMIK Dipa Negara. Nah, tentunya untuk memberikan edukasi atau juga memberikan materi kuliah kepada para mahasiswa ya harus mempunyai strategi-strategi khusus, karena kalau teknologi informasi itu bukan hanya bercerita atau memberikan penjelasan di depan kelas ya, tetapi harus ada aplikasi-aplikasi yang ini memudahkan para mahasiswa untuk menangkap apa yang menjadi fokus pembelajaran mereka. Kalau Pak Irfan sendiri untuk memberikan edukasi utamanya yang berkaitan dengan pembelajaran itu seperti apa? Oke, saya mau memulai dari bahwa kampus kami, mohon kalau salah ini boleh dikoreksi, tapi sependek sepengetahuan saya, tahun 2012 kami bangun kurikulum baru. Itu kami adalah kampus pertama khususnya di Indonesia Timur yang memasukkan pemrograman mobile di kurikulum kami. Itu tahun 2011-2012 saya kurang lupa, itu pemrograman mobile kita masukkan di kurikulum kami. Itu waktu itu masih 1-2 yang menggunakan ponsel-ponsel full layar saat ini. Waktu itu masih teknologi QWERTY seperti itu. Kami sudah memasukkan teknologi mobile. Itu kalau salah mohon dikoreksi, tapi sependek riset saya kami yang pertama melakukan itu. Jadi kalau mau dibilang bahwa kurikulum pengembangan teknologi informasi itu selain dikembangkan di unit kegiatan mahasiswa yang study club, bahwa software developer itu DNA kami. Itu DNA kami. Bayangkan tiap mahasiswa boleh dicek satu-satu di handphone mereka ini sudah ada proyek-proyek aplikasi yang terinstal di handphone mereka. Karena untuk untuk mengajarkan teknologi informasi itu tidak bisa ngebacot saja di depan kelas A, B, C, tidak, ya kan? Mereka sudah tahu rasanya bermalam begadang sebulan ngengkrit. Kenapa ketawa?
kenyataannya, ya kan? Begitu. Oke. Bagaimana mengembangkan, mendevelop? Kebetulan saya adalah khusus di mobile programming, untuk dosen teknologi programming. Kebetulan ini semua mahasiswanya juga, ya kan? Jadi kiat-kiatnya dalam mobile programming itu dosen tidak hanya ngomong, tapi memberi contoh, ya kan? Jadi istilahnya kita itu live code. Jadi kita mengembangkan software langsung di depan mahasiswa. Jadi mahasiswa selain memberikan contoh, memberikan inspirasi. Oh ternyata Seperti yang itu. ngomong di depan ini jago juga ternyata misalnya, hanya ya kan? teori. Langsung juga Oke, gitu. baik. Beri aplaus yang luar biasa. Jadi itulah sedikit gambaran ya. Tadi kita sedikit membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi yang ada di Sulawesi Selatan, yang tentunya masih banyak peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan oleh para penerus selanjutnya, dan juga dari STIMIK Dipanegara sendiri melihat potensi-potensi itu, dan dari sistem atau cara pengajaran di kelas juga tentunya menggunakan metode-metode yang memang pengaplikasiannya lebih mudah dipahami oleh para mahasiswa. Dan selanjutnya saya tadi sudah ke narasumber utama, juga sudah ke 4 mahasiswa yang ada di depan. Selanjutnya saya mau mempersilahkan salah satu dari audiens yang hadir pada malam hari ini untuk bertanya. Saya persilakan satu orang, Firmansyah. Oke, beri aplaus dulu dong yang meriah untuk Firmansyah. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil kutipan dari sebuah buku. Dia mengarang buku tentang sosial media. Yang saya kutip dari beliau ialah, we don't have a choice on whether we do social media. The question is how will we do it. Yang artinya itu kita tidak punya pilihan apakah kita melakukan sosial media. Pertanyaan adalah seberapa baik kita menggunakannya. Oke. Dari pertanyaan dari sebuah kutipan tersebut saya ingin bertanya, apakah kita menikmatinya hingga tidak mungkin bisa hidup tanpa media sosial? Oke, baik. Beri aplaus yang luar biasa. Ini sebenarnya masih sama dengan pertanyaan saya sebelumnya. Apakah teknologi itu digunakan karena kebutuhan atau keinginan? Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dijawab Pak Ervan, silakan. Sebenarnya teknologi itu hanya mengganti proses yang lama. Kita bisa lihat tadi sebelum mahasiswa yang bertanya, dulu kalau bertanya tuh nulis bolpen, sekarang lihat menggunakan handphone ya. Browsing dia. Oke. Jadi itulah apa DNA teknologi informasi memang sudah ada di kampus kami. Jadi saya mau menjawab bahwa bersosial media itu kita tidak bisa memilih menghindar, apalagi kami yang memang fokus di bidang pengembangan teknologi informasi. Meninggalkan sosial media itu seperti apa ya? Seperti bukan jati diri kami ya kan. Jadi makanya memilih tidak bersosial media itu bukan pilihan menurut saya. Tapi bersosial media menjadi contoh bahwa kami adalah kampus yang menjadi mahasiswanya menjadi agent of change, agen perubahan untuk minimal di rumah mereka, mengajarkan, mengedukasi adik-adiknya untuk bersosial media. Kalau adik-adik lebih ke fokus penggunaan waktu, ya kan, membatasi waktu. Ke orang tua itu lebih ke saring sebelum sharing, ya kan? Jadi disaring dulu sebelum di-share. Jadi itu. Jadi kalau ada edukasi-edukasi yang tidak hanya ada di kelas, tapi sudah menjadi menjadi kultur di kampus kami, yang alhamdulillah kampus kami belum ada viral-viral yang aneh-aneh untuk yang urusan sejauh ini masih tetap positif ya. Masih tetap positif. Oke, beri aplaus dulu dong untuk STIMIK Dipanegara sebagai kampus terbaik pastinya yang menciptakan orang-orang yang ahli di bidang IT. Dan itu tadi juga ya, kalau kita terapkan ke dunia kampus yang disampaikan oleh Firmansyah, bukan hanya dari aspek sosial media, tetapi
sama halnya dengan para pencipta-pencipta teknologi yang ada di luar sana, bukan bagaimana menciptakannya, tetapi bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan dan juga bermanfaat bagi banyak orang pastinya ya. Dan itu adalah salah satu fokus dari STIMIK Diponegara, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak atau masyarakat Sulawesi Selatan. Oke, sekali lagi beri aplaus, ya luar biasa. Masih ada yang ingin bertanya? Satu lagi silakan, saya berikan kesempatan. Oke, ada Far Abdi ya. Oke, beri aplaus dulu dong untuk Far Abdi. Silakan langsung dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, yang ingin saya tanyakan, sekarang kan lagi marak-maraknya beredar berita hoax, ya kan? Oke. Nah, yang saya pertanyakan kali ini, apakah ada langkah yang tepat untuk menanggapi berita-berita hoax tersebut? Nah, sekarang kan baik di media sosial maupun di internet, di website sudah susah didapatkan berita-berita yang betul-betul real, benar. Oke. Baiklah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih, beri aplaus. Ini berkaitan dengan penggunaan media sosial. Saya persilakan Pak Irfan, silakan. Oke, jadi sebenarnya ini sekalian juga pelaku. memberikan Dia pelaku. tips ya, memberikan tips bagaimana minimal langkah-langkah teknis memfilter ya kan, memfilter sharing sebelum share. Berarti ya ini kan? harus diperhatikan ya, utamanya juga bagi yang masyarakat pertama, Sulawesi Selatan. Judul yang provokatif, ya kan? Kalau judulnya sudah provokatif, dulu saya pernah menyampaikan bahwa hoax itu dibiarkan, tapi sepertinya sudah tidak relevan. Hoax harus dilawan sekarang, ya kan? Dulu ketika terindikasi hoax biarkan, tidak usah di-share. Sekarang hoax harus dilawan, harus dilaporkan. Seperti itu. Yang pertama, judul provokatif. Hindari judul-judul yang provokatif. Viralkan. Tidak usah itu abaikan. Ya kan? Contoh ya kata viralkan, dia minta tolong diviralkan. Ya kan? Nah, itu judul-judul yang provokatif. Kedua, cermati alamat situsnya, ya kan? Kan kita sudah bisa lihat media-media mainstream. Media-media mainstream itu bertanggung jawab karena sebelum dipublish mereka punya punya tahapan editor dan lain-lain diseleksi. Tapi kalau sudah pakai alamat-alamat situs yang tidak familiar kita dengar, itu juga salah satu indikasi sumbernya hoax. Terus cek keaslian foto dan video. Kebanyakan konten hoax yang memakan korban adalah fotonya sengaja dibuat beresolusi rendah agar yang kepalanya cepat panas itu gampang nge-share tanpa memperhatikan detail. Ya kan? Padahal itu adalah unsur kesengajaan dari pembuat konten seperti itu. Nah, ini yang lebih aktif. Yang lebih aktif adalah pertama ikuti forum-forum hoax, dan yang terakhir itu sudah disediakan di semua sosial media, laporkan. Jadi hoax itu harus dilawan, tidak bisa lagi dibiarkan, tapi harus dilawan. Caranya melaporkan, report ya kan. Jadi kita melaporkan di semua sosial media sekarang sudah harus kita harus sekarang, terutama kita insan-insan akademi di kampus itu harus proaktif. Kalau begitu ada hoax, lawan. Caranya lapor bahwa ini adalah berita tidak benar. Oke, beri aplaus. Itulah tips dari Pak Irfan ya, agar kita semua tidak terpengaruh dengan hoax. Dan memang ini salah satu dampak dari penggunaan teknologi yang kurang tepat adalah banyaknya hoax. Dan semoga dari tips tadi itu bisa menjadi pegangan dari masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak terpengaruh dengan adanya hoax. Nah, kalau kita berbicara soal hoax, itu adalah salah satu dampak. Dan kalau dilihat dari penggunaan teknologi yang kurang tepat ini banyak sekali. Di sosial media misalnya atau di dunia saat ini muncul atau marak penjualan narkoba misalnya, itu bisa melalui online. Juga trafficking atau penjualan manusia dan banyak hal-hal lain yang tentunya ini tidak diharapkan dengan adanya perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi saat ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Oke. Dan saya mau ke 4 mahasiswa yang ada di depan lagi. Ini tadi kita sudah masuk kepada tahapan atau masalah-masalah yang timbul dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Di samping dari adanya hal-hal yang negatif ya, positif pastinya juga biasanya ini ada hal negatif yang sering terjadi. Kalau kamu sendiri
menanggapi hoax itu seperti apa? Silakan. Baiklah, kalau menurut saya sendiri menanggapi hoax itu dengan cara kita harus melihat berita tersebut apakah berita tersebut benar-benar adanya dan bukan hoax, karena zaman sekarang banyak netizen yang berkomentar yang tidak benar dan menambah-nambahkan masalah. Oke, Sulti, tadi kan sudah dikasih tips ya sama Pak Irfan. Kamu sendiri biasanya kalau ketika melihat berita-berita hoax yang kamu rasa nggak benar nih, Anda biasanya mereport atau meneruskan atau seperti apa tindakan kamu? Kalau saya sendiri mungkin biasanya mereport atau hanya mendiamkan karena hal tersebut tidaklah benar-benar terjadi. Oke. Beri aplaus dulu. Intinya kalau memang tidak benar, tidak usah ditanggapi ya. Paling tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak benar itu. Oke, silakan yang di sampingnya. Kamu sendiri seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanggapi tentang berita hoax. Di sini saya hanya ingin berpesan kepada pemerintah untuk lebih tegas dengan mengambil tindakan di berita hoax ini. Contohnya saja banyak sekali beredar video yang tidak benar, dan setelah diverifikasi orang yang membuat itu cuman saya minta maaf. Buat video saya minta maaf. Akhirnya bebas begitu saja. Seharusnya di sini langkah pemerintah untuk lebih tegas mengambil langkah untuk menindaklanjuti berita hoax ini. Harus ditindaklanjuti ya, bukan hanya dibuatkan klarifikasi. Betul. Karena bagaimanapun hukum atau ketika orang yang membuat berita hoax itu dihukum, ini akan memberikan efek jerah sehingga juga tidak diikuti oleh masyarakat lainnya ya. Oke, kalau kita berbicara soal hoax ini sangat menarik sekali. Ada satu video yang beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sempat viral di sosial media, adalah masih terkait mahasiswa yang masuk ke sebuah toko atau swalayan. Semuanya sudah lihat? Oke, sudah disebarkan? Jangan sampai. Kalau tidak benar jangan disebarkan. Oke, saya mau minta tanggapan kamu ya sebagai mahasiswa. Kalau melihat mereka ini menggunakan teknologi sudah tepat atau seperti apa? Menurut Anda sebagai mahasiswa yang ada di video tersebut yang viral, apa yang harus mereka lakukan untuk memberikan contoh sebagai mahasiswa yang selalu kita gaungkan adalah agen of change atau agen pembawa perubahan? Silakan. Menurut saya yang sedang viral itu ya, apalagi itu kan di video itu semua perempuannya hijab terus kayak ukti-ukti begitu. Menurut saya tuh kayak tidak senonoh sekali. Maksudnya itu mereka tidak memikirkan dampak negatifnya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Jadi mereka kayak semacam mahasiswa yang hanya mau viral, setelah itu mengklarifikasi seperti yang dibilang Hakim tadi. Abis itu minta maaf, terus nanti terkenal. Kayak pernah saya juga korban hoax gara-gara yang dulu sempat ada berita yang Justice for Audrey, yang itu saya juga sempat mentandatangani petisi. Itu ternyata itu beritanya hoax, dan di situ pemerintah menurut saya juga kurang bijak karena Audrey dilepaskan begitu saja meskipun di bawah umur. Oke. Jadi menurut saya setuju sama Hakim, harus dibijakkan lagi dalam itu. Kebijakannya lebih ditingkatkan lagi dari segi penanganan hukum begitu ya. Ketika memang itu sudah melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, harusnya ditindak sehingga memberikan efek jerah. Iya, sehingga memberikan. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu. Saya ke sampingnya lagi. Ada nggak yang mau ditambahkan? Silakan. Menanggapi tentang penyebaran hoax, itu kan tergantung dari kita sendiri sebagai masyarakat bagaimana menilai berita tersebut. Seperti contohnya kita memperdalam berita tersebut, apakah berita tersebut bukti nyatanya terjadi atau cuma hoax semata. Iya. Seperti itu. Oke, harus di cross check. Beri aplaus yang luar biasa. Itu adalah dampak dari penggunaan teknologi yang tidak tepat pastinya, dan banyak lagi hal-hal yang bisa terjadi dan tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, yang saat ini juga menjadi hangat diperbincangkan karena 2019 ini semakin mendekati
masyarakat ekonomi ASEAN, yang dimana kedepannya ini segala sesuatu itu bisa dikatakan mengacu kepada perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi lah yang akan memberikan penilaian lebih kepada suatu negara, suatu provinsi, bahkan suatu kota tersebut maju atau tidaknya. Nah, dari STIMIK Dipa Negara sendiri sebagai kampus yang juga bersiap menghadapi perkembangan atau pendidikan di masyarakat ekonomi ASEAN, apa yang dilakukan saat ini? Oke, otomatis tanpa MEA pun sebenarnya STIMIK Dipa Negara siap bertarung sebenarnya, tanda kutip siap bertarung. Kenapa? Karena itu saya bilang tadi bahwa kami selalu melihat perkembangan yang ada, perkembangan terutama perkembangan teknologi di masyarakat butuh apa dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi MEA sendiri atau bukan hanya MEA saja sebenarnya ya. Saat ini kita ada satu program studi yang kami buka. Namanya dalam bahasa Indonesia rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, software engineering itu selain kami mengajarkan ilmu-ilmu komputer, kami juga mempersiapkan mereka dalam bahasa Inggris. Nah, di situ kurikulumnya kami itu ada 4 semester bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris 1 istilahnya, bahasa intermediate, basic, intermediate, kemudian ada speak, ada writing. Ya. Kenapa kita menyiapkan seperti itu? Karena itu dikatakan tadi bahwa mahasiswa kita ini tidak terlepas nanti bahwa mereka akan menghadapi dunia luar. Nah, dunia luar itu bukan hanya kesiapannya dalam hal membawa ilmu saja, tapi bagaimana membawa bahasa, kemudian attitude misalkan yang kami juga tidak terlepas dari perhatian situ. Kemudian kedepannya juga ini mahasiswa kami juga kita mau siapkan juga bagaimana mereka sertifikasi, terutama sertifikasi di bidang ilmu. Kenapa? Karena dunia kerja sekarang itu hampir semua lini membutuhkan yang namanya sertifikasi. Terutama sertifikasi yang sifatnya basic ilmu mereka yang internasional, itu nanti kedepannya kita harus menyiapkan juga seperti itu. Nah, sekarang sudah ada istilah dari Dikti itu namanya surat keterangan pendamping ijazah. Nah, surat keterangan pendamping ijazah itu adalah nantinya mahasiswa selain membawa 1 lembar ijazah dengan transkrip misalkan, itu juga bawa juga ada surat keterangan pendamping ijazah. Nah, pendamping ijazah nanti menerangkan semuanya, mulai dari sertifikat apa sampai sertifikat apa mereka dapatkan. Nanti itu pada saat mereka bekerja mereka tidak tanya lagi, apa hebatmu? Langsung dilihat saya sertifikatnya. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kita, sejago-jagonya kita misalkan, berbicara misalkan sebagai public speaking misalkan, tanpa sertifikat yang kita miliki sebagai public speaking, otomatis kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena tidak ada penguatnya. Tidak ada penguatnya. Tidak ada bukti begitu ya. Tidak ada bukti bahwa kita mempunyai dasar ilmu. Nah, orang yang kuat itu bukan hanya kuat dalam hal aplikatif, tapi harus kuat juga kuat pondasi di bidang kertasnya. Karena kalau kertas itu bisa memberikan orang lain bahwa si ini hebat dia si ini. Kenapa? Karena mempunyai sertifikasi. Karena orang jago di bidang programming banyak. Tapi yang mempunyai kekuatan lain, terutama sertifikasi, sangat jarang. Nah, itu yang kedepannya STIMIK itu mempersiapkan semuanya itu bagaimana mereka saya katakan tadi siap bertarung misalkan. Luar biasa, beri aplaus ya, luar biasa. STIMIK Dipa Negara Makassar siap bertarung tentunya untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dan itu tadi dijelaskan bahwa terlihat dari kurikulum yang terus ditingkatkan dan juga diberikan yang terbaik agar mahasiswa dibekali oleh ilmu-ilmu yang nantinya akan bermanfaat. Nah, saya ke Pak Irfan lagi. Ini kalau ada kurikulum pasti juga berbicara soal pendekatan kepada mahasiswa. Karena agar kurikulum itu dipahami ke mahasiswa pasti ada pendekatan. Dan tidak semua mahasiswa secara mentah-mentah langsung menyerap kurikulum-kurikulum yang ada. Nah, kalau pendekatannya sendiri sebagai dosen Pak Irfan, apa yang dilakukan dari pihak kampus sendiri? Sebelum saya jawab itu, saya ingin menambahkan bahwa untuk melengkapi apa yang dibahas Pak Jufri, tapi ini sebenarnya mungkin membocorkan rahasia juga, tapi sepertinya tidak apa-apa karena ini room kami. Kami 2019 itu kurikulum baru, mudah-mudahan tidak dinyontek sama kampus lain. Kita melihat bahwa pemerintah menggalakkan ekonomi kreatif, ya kan? Ekonomi kreatif
salah satu bagiannya adalah teknologi informasi. Maka dari itu di Kurim 2019 kami mengakomodir 2 konsentrasi, yaitu game yang kita perkuat dengan penambahan mata kuliah, dan yang satu, mobile kita perkuat dengan penambahan beberapa mata kuliah, dan game. Game adalah salah satu industri kreatif yang sedang majunya, tapi kami bukan pada sisi playernya, tapi pada sisi developnya. Jadi bagaimana mengembangkan game yang baik agar mudah digunakan orang lain, jadi seperti itu adalah, ini bocoran juga ya, jadi bahwa kurikulum 2019 Sistemik Dipanegara sudah punya konsentrasi namanya game dan mobile. Jadi untuk menjawab kebutuhan dari pemerintah untuk menggalakkan ekonomi kreatif, karena cita-cita sekarang sudah, kalau ditanya anak-anak, sudah tidak jadi jadi yang umum-umum, dokter, lain-lain, tapi mau apa? Saya mau jadi konten kreator misalnya, ya kan? Saya mau jadi konten kreator, saya mau jadi programmer dan lain-lain seperti itu. Dan diharapkan pastinya ke depannya para mahasiswa dari Sistemik Dipanegara ini mampu menjadi konten kreator seperti itu ya. Dan juga kita harapkan lagi, karena mahasiswa ini sudah mengetahui tentang perkembangan teknologi, mereka juga bisa lebih aware dan juga lebih paham tentang bagaimana penggunaan teknologi yang baik dan juga tepat ya. Luar biasa, beri aplaus yang luar biasa. Dan juga kita harapkan salah satu jurusan yang baru dan juga pertama di kawasan timur Indonesia, yaitu rekayasa perangkat lunak, ini benar-benar bisa menjawab tantangan akan kebutuhan-kebutuhan para rekayator ya, yang membuat aplikasi atau ahli pada rekayasa perangkat lunak ya. Oke. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari Kampus Milenial edisi hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita, saya mau berikan kesempatan dulu singkat saja kepada Pak Jufri dulu. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan terkait dengan tema kita. Pak Jufri, silakan. Oke, makasih banyak. Bijak dalam ber-IT, bijak dalam bersosial media. Karena apa? Karena sosial media itu apapun yang kita lakukan sebenarnya punya etika sebenarnya. Punya etika, punya aturan main. Nah, pemerintah sebenarnya sudah punya Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronika sebenarnya, Undang-Undang ITE. ITE? Iya. Ya. Undang-Undang ITE itu sangat kuat sebenarnya, sangat kuat. Cuman jago-jagonya kita, masyarakat kita juga itu adalah membuat isu. Membuat isu, katanya kalau tidak menyebut orang itu bukan menuduh sebenarnya ya, bukan menuduh. Nah, Undang-Undang ITE itu kuat sekali sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada istilahnya terlepas dari hukuman. Kenapa? Karena kalau tidak dihukum secara jumlah hari, itu dihukum secara penggantian uang. Jadi tidak bisa lepas sebenarnya. Ya katakanlah kita dihukum 2 tahun itu biasanya ancamannya sampai 5 miliar. Jadi harusnya kita sebagai masyarakat harus lebih peduli lah, lebih peduli, lebih hati-hati dalam menyebarkan isu, apalagi kalau isu itu belum kita tahu sumbernya dari mana. Terima kasih Pak Jufri, itu juga mewakili dari seluruh sivitas akademika dari Sistemik Dipanegara Makassar. Beri aplaus yang luar biasa pastinya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Jufri Eskom MT, Wakil Ketua 3 Sistemik Dipanegara, juga dari Pak Ervan Hasmin Eskom MT, Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi atau UTIK Sistemik Dipanegara, juga 4 mahasiswa sebagai penanggap, yaitu yang pertama ada Hakim Afid ya, juga ada Sulti, Rijal, Suci, dan juga yang sudah bertanya pastinya, serta seluruh yang sudah hadir di studio TVRI Sulawesi Selatan. Demikianlah Kampus Milenial untuk edisi hari ini, tanggal 5 Juli 2019, bersama saya Akmal Idrus dan seluruh kru yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.